ahallan nikah wa harramas sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Adum, ya sesepuh kita Haji Kocakat, serta jamaah As-Siddiqiyah, baik yang tuaan, yang mudaan, yang masih jombloan, yang berbahagia, Pak Budi, Pak Rudi, ya, beserta keluarga, dan yang lebih berbahagia calon pengantin. Apa sudah? Belum. Baru ini Reja. Ininya mana? Pengantin perempuannya. Jebakan Batman. Iya. Para jamaah yang berbahagia, tidak ada kata yang paling dicintai oleh Allah kecuali memuji kepada Allah. Tidak ada kata yang paling diridhoi oleh Allah kecuali memuji Allah. Dan tidak ada kata yang bisa menyelamatkan kita dan berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ungkapan kata itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi manusia biasa, berbuat dosa itu ya biasa. Maka ada tuntunan istighfar. Maka untuk menghapus dosa dan kesalahan, memperbanyak istighfar. Dosa yang kadang-kadang disadari, disengaja, ataupun yang kadang-kadang keceplosan, tidak terasa. Tapi jelas kalau itu memang nuansanya atau unsurnya unsur dosa, ya kudu diistighfari supaya apa? Supaya terhapuskan. Mudah-mudahan dengan zikir, tahlil, sholawat yang tadi sudah kita baca bareng-bareng, yang dipimpin oleh guru kita juga Ustadz Wasi. Jadi sama-sama lagi pada meriang ceritanya mama. Iya, iya nggak tahu meriang apa, kurang kasih sayang itu juga kagak tahu juga kan dia. Yang pasti memang panas dingin, panasnya luar biasa tadi kan. Jadi membuat badan kita ini kalau nggak tangguh-tangguh amat sih ya, walaupun ada istilah kampung tangguh, ya tetap aja ngelorot ya. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan
kan udah malam ya. Belum. Kayaknya nasi udah adem ya. Belum matang. Belum matang. Baru tumben saya ceramah belum matang. Oh, udah. Udah tuh. Ya tukang masak juga udah disalahin. Kalau gitu udah sampai sini aja ngajinya ya. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, ngomongin nikah. Ya, ini kan ngomongin nikah. Jadi semua orang pengen nikah yang normal. Yang normal. Orang ondel-ondel aja berpasangan kok. Ya itu ondel-ondel aja pasangan. Lo kan kita para pasangan. Ini udah 2021, yang belum punya pasangan buruan. Kalau belum punya, belum dapat, duduk bae samping ondel-ondel gitu. Kalau tanjak tunjuk. Memotivasi supaya punya semangat, gitu kan? Iya. Modalnya mah ntar kita hitung-hitungan bareng. Ya. Di situ yang hitung, saya yang ngumpulin, kan? Ya. Jadi berbicara soal nikah, ini bagian dari tuntunan agama, ajaran agama, makanya harus disandarkan kepada agama. Tidak bisa kita nyontoh binatang, asal seneng bawa. Ya kan, binatang kan begitu, asal suka bawa, ntar kalau udah nggak suka ditinggal. Itu kebiasaan binatang. Kalau manusia modelnya model begitu, itu model zaman jahiliyah sebelum Islam turun. Islam turun itu untuk memuliakan manusia yang sesungguhnya sudah mulia. Sesungguhnya manusia sudah mulia, berbeda dengan binatang. Akan tetapi ada yang manusia itu menghargai dirinya, tetapi ada juga manusia yang jangankan mau menghargai orang, dirinya pun tidak dihargai. Maka turunlah agama untuk menyadarkan manusia-manusia yang tadi itu, yang enggak yang tidak mau dimuliakan. Diangkatlah derajatnya dengan hadirnya agama. Dijelaskan agama oleh Nabi dan Rasul, belakangan oleh guru-guru kita semua. Supaya apa? Supaya melek. Melek apanya? Bukan melek matanya, karena banyak juga yang melek matanya tapi merem hatinya. Sehingga walaupun matanya melek tapi salah juga kelakuannya. Oleh karena itu penting orang memahami agama, belajar agama, supaya apa? Supaya benar akhlak dan kelakuannya. Ya. Makan ini. Ayo. Ntar aja baru juga 2 menit. Udah suruh berhenti wae. Jadi agama itu membuat kita melek. Kecuali orang nggak mau pakai agama. Kalau orang nggak mau pakai agama, pasti pakainya nafsu. Kalau orang nggak mau diatur oleh agama, pasti dirinya diatur oleh nafsu. Kalau orang diatur dirinya oleh nafsu, maka tidak jauh beda dengan hewan dan binatang. Karena sesungguhnya yang mengedepankan nafsu bukan manusia. Yang mengedepankan nafsu bukan model-model yang duduk di sini, bukan. Tapi yang mengedepankan nafsu adalah hewan dan binatang. Manusia mengedepankan akalnya. Manusia mengutamakan imannya. Manusia mengutamakan agamanya. Bahkan disempurnakan, kemudian manusia dibungkus, dihias dengan akhlak dan budi pekertinya. Maka kalau di kita begini, ada laki sama perempuan belum nikah terus jalan bareng bolak-balik,
nih orang ya, kan gitu. Itu dulu itu dulu. Sekarang mah boncengan kagak ngapa-ngapa, diboncengin juga kagak ngapa-ngapa. Orang besok nikah, maaf, malamnya lahiran ada juga. Besok nikah, malam lahiran, pagi-pagi lapor ke kantor KUA, maaf Pak KUA kagak jadi nikahnya, kenapa? Udah lahiran semalam. Coba bayangin. Jangan sekarang. Kenapa? Karena yang model begitu mengutamakan nafsu, bukan mengutamakan agama. Kita oleh orang tua dididik belajar agama. Kita oleh orang tua diperkenalkan dengan adat-adat di lingkungan. Saya hakul yakin orang tua kita walaupun kurang pati paham agama, tapi akhlaknya, budi pekertinya dikedepankan. Sehingga zaman dulu pacaran katanya, tapi nih kata orang yang mereknya merek dulu. Ya, orang yang mereknya merek dulu. Gitu. Perempuannya di dalam, lakinya di luar. Cuman gini doang nih. Gitu kan, megang tangan, gak tahu yang dipegang tangan bapaknya atau tangan maknya. Itu katanya udah gua girang bener Ustaz, gitu ngomongnya. Kagak kelihatan. Itu orang dulu. Saya sempet juga nganterin temen ngapel, gitu kan, bertiga. Begitu datang ke rumahnya, kita digelarin tikar pandan, gitu kan, lampunya lampu cuplik tuh. Zaman dulu, tahun 81. Tahun 81. Iya, ini cerita zaman dulu. Digelarin tikar apa? Tikar pandan. Tuh baru perempuannya suruh keluar, bawa teko, cerek, gelas 3 karena memang tamunya 3. Lah begitu udah keluar, bawa teko, bawa cerek, bawa gelas 3, sama rengginang sepiring. Lah tuh perempuan masuk lagi, Pak, ke dalam, kagak nemenin. Kata saya, ya kalau begini caranya mah kita ngobrol di rumah saya. Kagak ditemenin, kita ngobrol cuman pindah tempat. Tapi itu digelarin tikar sama tuh calon perempuannya tuh, calon bininya, udah girangnya luar biasa. Digelarin doang. Suguhin sama rengginang sepiring, air teh panas, udah gitu doang. Ntar jam 10:30 udah pulang tuh, pulang naruh apa? Duit di bawah tikar. Buat ganti air teh sama rengginang. Begitu pulang pamitan, pulang udah kagak salaman, kagak apa. Coba bayangin. Zaman sekarang sudah sulit nemu model begitu. Makanya zaman dulu walaupun maaf sekolahnya nggak tinggi, ya kan, belajarnya tidak banyak, berkah. Kenapa? Menjaga etika, menjaga syariat agama. Sekarang belum apa-apa, maaf, udah berantakan, udah acak-acakan. Ya tadi kan yang saya contohin, besok nikah malamnya lahiran. Nah, kita belajar agama, kita dikenalkan agama, kita dikenalkan adat istiadat oleh orang tua kita jaga anak-anak kita supaya hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih contoh, orang rumah tangga itu, ya, rumah tangga itu ibarat rak piring. Lihat nih sini nih, rak piring. Di atas rak piring ada piring, ada mangkok, ada gelas, ada apa lagi? Ada sendok, ada garpu. Katakan 5 nih. Sesekali mesti piring sama sendok bersinggungan, kelentrang. Piring sama piring kelentrang, sama gelas kelentrang, kan begitu. Sesekali. Enggak setiap ketemu begitu, enggak, tapi sesekali. Itu artinya apa? Orang di dalam rumah tangga mustahil tidak terjadi konflik antara suami sama istri. Mustahil. Kenapa? Pertama, beda keluarga. Yang kedua, beda adat. Apalagi beda kampung.
beda emak, beda bapak, beda sekolahan, banyak bedanya. Maka jangan heran kalau kemudian begitu menyatu banyak bedanya. Jangan heran. Makanya dalam agama ada istilah ta'aruf. Saling mengenali dulu. Supaya nanti kalau udah rumah tangga nggak kaget-kaget banget. Nggak bingung-bingung banget. Ya kan? Kayak anaknya aku sama anaknya Aceh kan itu ya. Febri sama siapa? Edward itu kan. Yang kasihan yang pulang kerja dari luar negeri begitu pengen Edward udah nikah Edwardnya ya, kasihan bener itu kan. Alah, sama-sama nonton juga. Nah gimana saya nonton sekarang orang lagi ngaji di wakilannya, bukan calon pengantinnya. Karena kalau harus melihat seluruh tubuhnya kan nggak boleh. Maka di antara wakilnya, entah emaknya, entah empoknya, entah siapanya kan gitu, mewakili. Kalau calonnya cukup lihat telapak tangannya sama mukanya. Kalau kelihatan telapak tangannya bagus, gitu kan, kemudian wajahnya menurut si calon lakinya bagus, sudah diyakini. Tetapi di sisi lain yang tidak kelihatan, masalah akhlak dan ibadahnya. Maka dalam teknis ta'aruf, lihat tetangga-tetangganya, bagaimana penilaian tetangga tentang calon yang bakal dinikahinya. Jangan tong, kenapa emang cakep mukanya mah, ya Allah adatnya, gedean dia mau kebo adatnya. Coba, ya kan? Makanya ada ta'aruf. Begitu juga apa? Kan ada juga, maaf yang kadang-kadang tidak punya etika, kentut di sembarang tempat. Perempuan ada juga yang begitu. Lah kalau orang lain kentut sembarangan di depan lakinya karena merasa biasa, berat mulu itu. Padahal laki adalah ibaratnya raja bagi dia, harus dihormati. Yang masak jangan-jangan kentut gitu. Ada ta'aruf. Bagaimana ta'aruf? Masalah ibadahnya. Tadi akhlaknya. Masalah ibadahnya. Jangan sampai suami ini kan berangkat kerja ke kantor, rumah ditinggal, itu istrinya yang di rumah. Kalau dia dikaruniai anak, maka anak bakal bersama ibunya. Lah kalau ibunya kagak doyan sembahyang, apa jadinya keturunan kita? Makanya dilihat bagaimana ibadahnya. Kalau ibadahnya bagus, berarti lolos tuh akhlak budi pekerti sama apa? Sama ibadah. Yang ketiga, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Memperlakukan calon mertuanya yang statusnya berubah jadi orang tuanya. Memperlakukan orang tua yang sesungguhnya. Ini penting, sebab apa? Bisa jadi, gitu kan ya. Suami berangkat kerja, orang tuanya datang, dicuekin, kagak disapa, kagak ditanya, jublek aja depan rumah, disuguhin kagak, ditanya kagak, coba kayak orang asing. Padahal lakinya yang pergi ke kantor, lakinya yang nyari duit, itu lahir dari rahim itu tamu yang jublek baik tadi itu. Kita anaknya nggak tega lihat orang tua begitu, tapi kalau udah kadung jadi bini, apa yang terjadi? Perang batin. Gua sayang mama gua sayang juga sama bini gua. Gitu kan? Repot itu. Apalagi kalau sudah timpang nih, lebih berat, lebih cinta sama apa? Sama bini. Yang terjadi apa? Ya persis yang dia apa? Ditayangkan sama Indosiar. Begitu. Tonton aja di situ. Ya iya. Suami lebih sayang sama bini ketimbang sama emaknya sendiri. Ini celaka. Hilang keberkahan. Hilang keridhaan Allah, hilang keberkahan. Hilang keridhaan Allah, hilang kemudahan.
hilang keberkahan Allah, sulit yang bakal didapat dan persoalan-persoalan yang bakal dihadapi oleh rumah tangga itu. Saya bilang kalau kita punya bini itu bukan mau nambahin susah. Lah susah mendewekan baik, masa nambahin? Kalau senang nambahin boleh, jangan nambah susah. Lah kalau bini disuruh ngaji aja susah, disuruh sholat susah, suruh masak susah, tuker tambah gitu. Kalau ada. Oleh karena itu harus ta'aruf, selektif ya, selektif. Jangan tergesa-gesa, jangan terpedaya oleh cantiknya, jangan tertipu oleh gantengnya. Karena apa? Cantik dan ganteng itu masanya sebentar, cuma 50 tahunan. Begitu 50 tahunan ini lihat nih model begini nih. Dulu, wah ilah direbutin dulu. Sekarang 50 tahun begini. Nah, gitu kan? Sebab apa? Sebab kecantikan, ganteng itu sifatnya fisikal. Kalau fisik itu terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Semuanya. Kiai, ustadz sama. RT apalagi. Ya berubah semuanya. Nah yang tidak berubah itu adalah akhlak dan perilaku serta ibadah. Ibadah itu yang tidak berubah. Kalau agamanya bagus, kasih sayang sama orang tua tidak berubah. Kalau akhlak dan budi pekertinya bagus, penghormatan anak ataupun menantu kepada orang tuanya tidak akan berkurang. Bahkan kalau lihat orang tuanya semakin susah, misalnya jalan susah, dituntun. Kenapa? Karena dia berakhlak, karena dia beribadah, karena dia berilmu. Karena orang yang berilmu, beragama, beribadah, berakhlak, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bakal takut di hatinya, takut kalau Allah marah cuman gara-gara biarin orang tuanya susah. Makanya kalau anak yang soleh dan solihah, itu biasanya begitu emaknya datang, begitu bapaknya datang suruh duduk mak, duduk. Ntar saya bikinin, mau minum teh, minum kopi, minum susu atau air bening. Emaknya bilang minum susu, yang terbeli dulu nggak ada susunya, itu kan ya. Tapi tetap tuh kalau anak yang soleh lari ke warung, lah ya beli bang. Anak soleh beda sama anak salah, walaupun namanya soleh. Namanya soleh, kelakuannya salah. Emaknya, emak bapaknya diantepin, kan? Kagak diurusin, kagak dirawatin. Itu orang tua masih hidup. Apalagi kalau orang tuanya sudah tidak ada. Maka saya pesen sama pengantin, calon pengantin ataupun pengantin kawak juga sama. Ini kan kita pengantin kawak. Kalau kita masih punya emak, masih punya bapak, senengin emak bapak kita. Tanya, bukan tanya doang. Tanya mau makan apa, pengen buah apa. Kalau memang pengen beliin kalau ada duitnya. Kalau memang belum punya duit, janji insya Allah mak besok atau lusa saya beli. Begitu. Untuk apa? Minimal nyenengin hatinya. Jangan mau beliin sesuatu orang tua sudah terkapar di rumah sakit, sudah kagak bisa makan apa-apa. Apalagi udah dipasang selang kanan kiri. Apanya yang mau dimakan? Apa yang dulu diperjuangkan oleh orang tua kita, sedikit pun belum pernah keminum, belum pernah kemakan. Karena apa? Karena kita terlalu lupa dan lalai. Sibuk, memang sibuk. Kenapa? Karena punya bini. Sibuk, kenapa? Karena memang punya anak. Tapi tidak berarti kalau kita punya bini, punya anak, lalu lupa sama asal muasal kita. Pengen berkah, kudu lebih sayang. Makanya saya sering kasih contoh Bang Reza ya.
Ya, Bang Reza punya duit 1 juta, cuman nggak ada calon bini, nggak ada sih ya gitu ya. Iya, ntar bilang ya kalau udah nikah. Bang Reza nih punya duit 1 juta, 750.000 kasih ibunya, yang 250.000 dikasih bininya. Saya tanya sama bapak-bapak di sini, kalau misalnya bapak-bapak jadi mertuanya Bang Reza, itu kan anak bapak dikasih duit 250.000, yang 750.000 dikasih emaknya, setuju nggak? Ya Bang, Koordinasi nah, dulu. saya ngopi dulu. Harus koordinasi dulu. Bapak-bapak yang ada di sini ceritanya jadi orang tua bininya, mertuanya Bang Reza. Bang Reza punya duit 1 juta, 750.000 dikasih ke ibunya, yang 250.000 dikasih sama anak bapak, bini dia, misalnya gitu kan? Setuju nggak begitu? Tandanya kagak setuju. Tandanya kagak setuju. Memang dasar laki belum ada duitan. Harus setuju. Kenapa harus setuju? Karena yang melahirkan dia emaknya, yang nyuapin dia emaknya, yang nyekolahin dia juga emaknya, yang buatin baju juga emaknya. Semuanya sampai gede, sampai dewasa, sampai bisa nyari duit, orang tuanya yang ngerawat. Wajar dan wajar kalau dia kasih duit ke emaknya 750.000 dan 250.000 buat bininya. Sekarang saya tanya, kalau Bang Reza itu anak bapak, setuju nggak? Asal mata duitan. Memang tidak gampang. Nah, kita jadi mertuanya jangan ngomong begini, lu bilangin sama laki lu, masa begitu sih? Kan lu yang jadi bininya, udah masing-masing. Kalau juga mau bagi duit sama emaknya, ya 100.000 ya udah cukup. Nah, ini mertua yang kagak beres ini. Ya, nggak boleh begitu. Tapi yang jadi menantu harus bijaksana. Emaknya dikasih segitu, mertuanya juga sama dikasih segitu. Kalau bini mah dikasih 250.000 kagak ngapa-ngapa. Tapi mertua yang sudah mengikhlaskan putrinya jadi pasangannya, kan kagak ngerawatin dia mah. Emaknya yang ngerawatin, dari kecil diurusin, disuapin, dianterin sekolah, disetrikain bajunya, disiapin segala macamnya. Udah gede dibawa sama dia. Coba, ya kan? Maka salah satu membahagiakan orang tua, berikan kebahagiaan selagi dia sedang bisa bahagia, lagi sehat. Beliin baju, jangan nunggu lebaran Bang Reza. Lah iya, jangan nunggu lebaran. Gitu kan, kalau gajian nih misalnya nih, buru-buru. Tapi ngomong dulu sama mertua, itu kan. Kira-kira nih mau dikasih mentahnya apa dikasih bajunya, Mak? Itu kan. Pasti ngomongnya mentahnya aja dah, gitu kan. Besoknya bukan buat beli baju, buat beli yang lain. Bajunya mana, Mak? Belum, baju beliin lagi dah, begitu. Menang banyak kan. Ya nggak apa-apa kalau memang duitnya ada. Kita doain deh Bang Reza biar rezekinya banyak. Ya. Dan bukan cuma nama mertua, terutama sama yang datang-datang begini Bang Reza nih. Ini kan langkahnya ringan banget, ikhlas banget doain Bang Reza datang kemari. Besok mah yang kudu diamplopin ini. Bukan itu kan ini orang diajarin baik, hitung-hitungan. Lagi diajarin bener. Berbagi itu tidak harus nunggu orang punya jasa, apalagi ini punya jasa. Ya kan, bagi amplopnya 250 Bang Reza gitu. Iya. Lah kalau jamaahnya yang kagak ngapa-ngapain 250.000, gimana yang ceramah?
Paham dah. Yang ketiga, tadi kan ibarat piring, gelas ya, kan begitu tuh, terjadi begitu. Tidak mungkin gelas bersih, gelas kotor, piring kotor ditaruh di tempat rak piring, nggak mungkin. Artinya apa filosofinya? Istri, suami, hatinya kudu bersih, kudu bersih. Gelas bersih sama mangkok bersih sama piring bersih sama di atas rak piring. Kalau suami sama istri sama-sama hatinya bersih di dalam serumah kompak. Paham? Paham nggak? Nah, ingat kata guru saya, kalau sudah paham Udah. Belum. ya, mangkok bersih, piring bersih, kemudian gelas bersih, bisa satu di rak piring. Artinya apa? Karena sama-sama bersih. Suami sama istri hatinya sama-sama bersih, di dalam satu rumah kelihatannya bagus, kompak, rapi. Karena apa? Hatinya bersih, tidak ada kecurigaan, tidak ada sakwa sangka, yang ada kasih sayang. Karena bisa jadi satu rumah tapi buruk sangka, bisa jadi begitu. Ini harus dihindari. Harus dihindari. Bagaimana cara membersihkannya? Ya kan tahu, kalau piring dibersihin bagaimana kotorannya tergantung. Kalau cuman kotorannya cuman bekas bolu doang, ya cukup apa? Diguyur dari air keran, berapi bersih. Tapi kalau bekas lemak harus direndam. Kadang-kadang direndamnya pakai air panas, gitu kan? Supaya apa? Supaya hilang lemak dan kotorannya. Artinya apa? Bisa jadi latar belakang seorang suami, ini bicaranya secara umum bukan Bang Reza, secara umum. Bisa jadi latar belakang seorang suami, maaf, kotorannya luar biasa. Atau sebaliknya, seorang calon istri memang backgroundnya kurang bagus. Maka harus apa? Harus terjadi pembersihan, dibersihkan yang lebih intensif. Maka di mana dibersihkannya? Ya kalau tempat cuci piring kan ada tempat cucian piringnya. Kalau bersihin akhlak, perilaku, pribadi seseorang, ya di majlis taklim, di masjid. Maka istrinya pergi ke majlis taklim, lakinya pergi ke masjid. Kalau ini terjadi, maka insya Allah cepat bersihnya. Tapi kalau timpang, lakinya ke masjid, lebihnya orang ke majelis, nggak ketemu. Ibaratnya mangkok piring dicuci, mangkok kagak dicuci. Hanya kan piring di atas, mangkok di bawah. Tidak sampai. Yang keempat, suami dan istri harus sama-sama benar agamanya. Suami baca Quran, bini juga demen baca Quran. Kalau dengar laki baca Quran tuh bini girang. Kenapa? Memang dia suka baca Quran. Tapi beda kalau bini tukang baca Quran, laki cuman tukang baca koran. Gitu kan? Maka ketika bininya baca Quran, ini kupingnya belum tentu nyaman tuh laki. Atau sebaliknya, suami senang baca Quran, si istri senang baca WA-an. Artinya apa? Kalau begitu si istri kagak demen baca Quran, hilang keberkahan di rumah itu. Maka para jamaah sekalian, rumah pengen berkah, bacain Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, bacalah surat Yasin katanya pagi dan sore, ya, pagi dan sore. Ya Aliyu, wahai Ali, man qara'a surat Yasin, siapa saja baca surat Yasin sobahan wa masaan, pagi hari dan sore hari, karena maka adalah orang tersebut katanya kafa billahi, cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada musibah dan bencana.
Kana fi amanillah. Dia berada dalam jaminan tanggungan keamanan Allah. Corona minggir. Apalagi? Rubella minggir. Apalagi? Corona minggir. Ya, Karimun. Starlet minggir, markir. Nah itu fi amanillah. Maka oleh karena itu suami istri kudu demen baca Quran. Jangan pengen sama demen beda. Sebenarnya gue pengen sih baca Quran, cuman gue belum bisa. Baru pengen doang. Tapi Ustadz baik bener, Ustadz Adung alhamdulillah katanya udah pengen gitu kan. Sampai mati pengen doang. Yang terakhir, semua orang doain sama kita, Bang Reza, ya. Gak ada nih orang yang datang kemari malam ini ataupun besok pada acara, gak ada yang doanya jelek. Semuanya doanya bagus. 40 orang saja, itu salah satu di antara 40 orang oleh Allah dikabulkan doanya. Apalagi lebih banyak dari 40 orang. Semuanya doanya bagus. Maka sebagai apa? Sebagai sikap sesama hamba Allah, Bang Reza juga doain yang pada datang, mudah-mudahan juga pada sehat, pada hidupnya aman, rezekinya berkah, duitnya cukup. Nyari tapi nggak cukup diaminin doang. Ya. Jadi bukan cuma terima kasih Pak udah datang, mudah-mudahan doain sehat, selamat, walafiat. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita doakan Bang Reza ini hidupnya berkah, kemudian rezekinya ditambah, anak-anaknya soleh dan solihah, bisa ngeluasin tanah, bisa pergi ke Ka'bah, bisa pergi haji, wukuf di Arafah. Mudah-mudahan bininya nambah, anaknya